warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Nafisa Ambusari. Sahabat Nafisa, hari ini saya akan berbagi tips bagaimana cara memecah kumpulan aglonema menjadi tanaman yang satuan ya. Jadi satu pot satu-satu nanti jadinya. Tujuannya apa? Tujuannya agar jumlah populasinya lebih banyak dan untuk rumpunannya bisa tetap tumbuh ya. Jadi kita bisa double action, artinya nanti hasil splitannya itu bisa lebih banyak, kemudian sisa rumpunan ini kita tinggalkan dan nanti 1 bulan 2 bulan akan tumbuh tunas lagi. Langkah yang pertama adalah kita keluarkan rumpunan ini dari potnya, kita cabut, kemudian kita rontokkan sebagian tanahnya ya, jangan semuanya, karena ini nanti rumpunannya ditinggal bonggolnya, istilahnya bonggolnya tetap utuh, nanti kita tanam lagi. Kalau terlalu banyak tanah yang rontok nanti juga menyebabkan stres. Tujuan dirontokkan tanahnya ini adalah biar nanti ketika kita potong anakan-anakan daripada rumpunan ini, posisi daripada batangnya itu sangat jelas, sehingga tidak banyak batang maupun akar yang terpotong sia-sia. Jadi bisa lebih teliti ya, karena sangat jelas pada saat dilakukan pemotongan. Selanjutnya kita semprot dengan air ini biar lebih jelas lagi ya untuk penampakan akar maupun percabangan yang sebelumnya ada di dalam media tanah ini. Jadi biar lebih kelihatan mana cabang, mana akar. Nah, nanti ketika dilakukan pemotongan itu bisa mengurangi proses salah potong. Dengan melakukan split ini harapannya nanti harga jual daripada aglonema bisa lebih mahal. Kalau dijual per satuan bisa sampai 2 kali lipatnya dibandingkan dengan dijual dengan harga rumpunan. Langkah selanjutnya adalah kita siapkan pisau potongnya. Kita gunakan pisau kulasi ya. Sebelum kita gunakan, kita olesi dengan alkohol dulu, alkohol 70%. Tujuannya biar steril pisaunya sehingga bebas dari kuman dan bekas potongan tidak menimbulkan luka yang menyebabkan pembusukan. Selanjutnya kita potong. Tips daripada pemotongan ini adalah usahakan yang dipotongnya adalah agak atas ya, jadi kita sisakan 2-3 akar. Nah, nanti tujuannya adalah biar ketika ditanam di split pot nanti bisa lebih cepat tumbuh dan berkembang, dan bonggol yang ditinggalkan nanti juga istilahnya tumbuh kembalinya juga lebih cepat dan jumlah anakannya juga semakin banyak. Tips selanjutnya adalah agar kita berhati-hati dalam melakukan pemotongan sehingga tidak banyak akar maupun batang yang patah maupun terluka, sehingga proses pembusukan daripada batang ini bisa dikurangi. Faktor kegagalan daripada proses split di sini biasanya sering terjadi karena menggunakan alat potong atau pisau yang tidak disterilkan dulu ya. Jadi istilahnya terjadi
infeksi, sehingga biasanya tanaman ini lonyot atau layu kemudian membusuk. Itu karena mungkin sisa-sisa bakteri daripada pisau ini dan bekas lukanya ini tidak bisa terobati, sehingga menimbulkan kegagalan maupun kerugian. Faktor selanjutnya yang menyebabkan kegagalan adalah tidak dilakukan sterilisasi daripada bekas luka pada batang aglonema. Jadi tujuan dari sterilisasi ini adalah untuk melindungi luka daripada aglonema ini dari bakteri maupun jamur yang merugikan, sehingga tidak menyebabkan proses pembusukan. Selanjutnya, batang yang sudah kita split ini kita rendam pada larutan khusus ya. Ini tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan akar baru dan mengobati luka bekas sayatan pisau ini, sehingga tidak menyebabkan pembusukan. Ini kita rendam selama kurang lebih 10-15 menit. Nah, bahan yang digunakan adalah fungisida. Saya menggunakan skor, ini per liternya saya menggunakan kurang lebih 2 ml. Kemudian yang kedua adalah ini perangsang akar, saya menggunakan Growtone. Ini per liter saya kasih 1 pucuk sendok teh ya, cukup sedikit tapi efeknya cukup bisa membuat tanaman sehat. Nah, tips daripada perendaman ini adalah usahakan semua bekas sayatan itu terendam, karena ini ada fungisidanya, sehingga bisa mengurangi proses pembusukannya. Proses selanjutnya adalah kita siapkan untuk media tanamnya. Saya menggunakan campuran arang sekam mentah sama pupuk kandang atau kotoran kambing. Saya menggunakannya. Lebih baik untuk sebelum digunakan kita fermentasi lebih dulu ya, biar matang dan tidak menyebabkan kebusukan. Selanjutnya kita melakukan proses penanaman ya. Di sini saya menggunakan pot ukuran ada yang 22, ada yang 25. Saran saya untuk proses penanaman ini jangan menggunakan pot yang terlalu besar, karena nanti biasanya kalau potnya terlalu besar itu kebanyakan penyiraman menyebabkan media lembab, dan itu juga bisa merangsang proses pembusukan akar ya. Di sini saya menggunakan pot yang ukurannya agak kecil atau sedang ya, ini ukuran sedang sebenarnya. Nah, tujuannya biar nanti proses pemulihan daripada luka maupun penumbuhan akarnya ini bisa lebih cepat. Usahakan untuk penanamannya ini berdiri tegak, jangan sampai miring. Kemudian untuk posisi akarnya itu harus tertutup media semuanya. Kalau memang ada anakan yang terlalu besar, kalau memang potnya itu terlalu kecil, mungkin kita bisa menggunakan pot yang agak besar ya, karena nanti biar volume daripada akar ini benar-benar bisa tertutup media semuanya, daripada nanti potnya terlalu kecil, ada sebagian akar yang enggak tertutup media, nanti juga proses pemulihan daripada aglonema ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Umumnya setelah penanaman ini 1 minggu ya, 3 sampai 7 hari itu tanaman mengalami stres. Nanti ini juga tergantung bagaimana
treatment yang kita gunakan untuk mengurangi stres ini. Nanti di belakang saya berikan tips juga agar tidak terlalu stres tanaman aglonema ini. Tidak usah khawatir, memang umumnya setelah 1 minggu baru kelihatan segar. Untuk media tanam saya menggunakan sekam, arang sekam, dan pupuk kandang. Ini memang selama ini dari hasil yang saya gunakan, komposisi dari media ini yang paling bagus untuk proses pindah tanam ya, dari splitan ini. Artinya dengan media ini nutrisi daripada tanaman yang baru dipindah pot ini tercukupi, kemudian juga untuk airnya itu tidak banyak yang mengenang. Jadi media ini sangat poros sekali karena tanaman aglonema tidak menyukai kebanyakan air atau air yang mengenang, sehingga kalau terlalu banyak air bisa menyebabkan kebusukan. Nah, media yang digunakan tadi itu dengan perbandingan 1:1, kemudian dicampur, selanjutnya difermentasi kurang lebih seminggu sampai 10 hari, selanjutnya baru bisa kita gunakan agar bakteri-bakteri yang merugikan bisa mati. Jika sudah selesai, kita siapkan untuk larutan untuk pengocoran ya. Saya menggunakan larutan B1. Ini dalam satu gembor ini saya tambahkan 1 tutup larutan B1. Tujuannya adalah untuk mengurangi stres daripada tanaman aglonema, karena pada saat dipotong dan media tanamnya ini enggak ada, otomatis nanti tanaman akan stres. Jadi ini kita siramkan. Biasanya saya melakukan penyiraman rutin 2 hari sekali dengan larutan yang sama, yaitu menggunakan larutan B1 dengan dosis 1 gembor air ini saya tambahkan larutan B1 1 tutup. Ini proses penyiramannya kalau bisa di pagi hari agar nanti pada siang hari tanaman bisa terlihat masih cukup segar. Nah, ini yang sudah selesai. Jadi dari 1 pot rumpunan itu saya split menjadi 16 pot. Otomatis nanti juga nilai ekonomisnya lebih tinggi, bisa hampir 2 kali lipatnya. Selain itu saya juga meninggalkan bonggolan. Nanti ini 2 bulan lagi akan menjadi rumpunan baru lagi, sehingga secara ekonomis keuntungannya bisa 2 kali lipat. Demikian tips dari Nafisa Nuseiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.